Oke, hari ini kita masuk ke halaman untuk pengolahan data pasien. Coba kita masukkan email apa tadi? Passwordnya 811. Salah ini. Tuh, pasien DB apa? rio@gmail.com. Gmail. Lapar. Oke. Kita sudah masuk ke dalam halaman pasien, ada edit pasien, ada pendaftaran pasien baru. Ini untuk pendaftaran baru. Pendaftaran baru ini sudah jadi kah? Atau belum? Coba kita tes. Nama Maria Serevia Bunga, tempat lahir Maumere, tanggal lahir. Kita isi sembarang. Simpan. Data pasien baru telah ditambahkan. Tadi nama siapa dia? Oh ya, sudah jadi. Kita login kembali dengan si Rio tadi ya. Passwordnya 8. Oke. Sekarang kita masuk ke fitur. Mau kembali yang tadi. Tadi di beranda kan? Tidak bisa kembali ke yang tadi nih. Jadi, toh harus buat menu dulu. User interface di index. Dia punya apa namanya? Navbar di bagian mana? Nav login kok. Nav login di asset. Di nav. Bukan, di nav login. Nah, kita tambahkan beranda toh. Kemudian kembali ke depan. Nah, bisa kembali. Kemudian halamannya apa? Jadi kita klik sini, dia kembali ke sini. Tapi dia kembalinya itu kembali ke login. Tadi apa? Rio kah? Lagi. Oh ya, memang tadi kan dia kembali ke login. Pendaftaran pasien baru sudah. Sekarang kita masuk ke edit. Kenapa begini? Bentar. rio@gmail.com. Pendaftaran pelayanan rekam medis Rio. Kita klik di edit profil pasien. Dia kembali ke pendaftaran pasien baru. Salah dong berarti ya. Edit profil pasien, dia harus profil ini kan berhubungan dengan pasien. Jadi edit profil ini serasa kita klik di nama saja ini. Ini kan dia nama akun. Biasa kalau web tuh ketong klik ketong pun nama. Nanti muncul dia punya profilnya toh ketong bisa ganti-ganti. Jadi kayaknya menu edit profil pasien ini tidak usah.
Jadi dia hanya pendaftaran pelayanan. Setelah dia masuk, dia mendaftar pelayanan, terus dia lihat rekam medis, logout, dan Rio. Rio ini adalah untuk edit dia punya profil, dia nama yang masuk. Pasien itu kan dia nama Rio. Jadi saat kita klik, muncul dia profil yang mana bisa kita edit. Kalau selesai kita keluar. Ini kita belum restrict, ini kita belum kunci, jadi dia masih bisa mundur-mundur. rio@gmail.com. Oke, kita masuk ke pendaftaran pelayanan. Tutup dulu ini. Di bagian pendaftaran pelayanan, kita buat row dulu. Lalu ada kolomnya. Kolomnya itu mana? Di kapan nih? Terus efek liburan ini. SM betul kan? Pendaftaran toh. Ini pendaftaran pelayanan. Pendaftaran pelayanan berarti dia juga ada daftar pelayanannya harus ada. Daftar pelayanan itu kan pasti ada di nomor. Kita harus tahu dulu. Rekam medis ini berisi riwayat pelayanan. Jadi apa yang sudah muncul di sini. Berarti pendaftaran pelayanan itu hanya isi form kosong sah, form yang untuk dia mendaftar. Setelah dia mendaftar pelayanan, apakah langsung masuk ke rekam medis? Dia daftar di awal tuh pendaftaran pelayanan. Ini di form apa nih? Atau rekam medis ini pendaftaran saat dia daftar pertama kali. Satu pasien itu dia kalau mau mendapatkan pelayanan di rumah sakit itu hanya satu kali mendaftar. Yaitu hari ini dia mau mendapatkan pelayanan apa. Dia daftar, terus apakah datanya itu langsung berpindah ke rekam medis, ataukah posisinya tetap ada di pendaftaran. Nah, masalahnya pendaftaran pelayanan itu kan dia hanya mendaftar dari kalimatnya. Jadi setelah dia berhasil mendaftar, maka dia akan berpindah ke halaman rekam medis. Pasien itu dia aktivitasnya itu hanya berhenti sampai setelah dia selesai mendaftar. Selanjutnya itu kan akan diinput oleh petugas di rumah sakit kan. Nah, berarti dia hanya bisa memantau. Setelah dia daftar tinggal dia pantau-pantau apa yang sudah diisi oleh petugas di rumah sakit. Jadi di halaman pendaftaran pelayanan ini dia hanya satu kali sah. Tapi nanti isinya apa? Kalau dilihat sepintas isinya sama dengan rekam medis nanti. Habis dia daftar terus dibersihkan, tidak guna dong. Pendaftaran pelayanan. Setelah daftar masuk di rekam medis. Ya sudah, kita gabung saja ini menunya. Bentar. Jadi rekam medis, pendaftaran pelayanan ini tidak usah. Kita gabung jadi satu. Di rekam, ini riwayat betul, di nama riwayat. Jadi di bagian navbar login, riwayat rekam medis, ataukah pendaftaran pelayanan itu dia tetap akan muncul datanya selama prosesnya itu belum selesai. Maksudnya proses rekam medis itu belum tuntas. Kalau sudah tuntas baru dia berpindah ke halaman rekam medis. Ini tergantung dari kita saja mau baiknya itu seperti apa. Tapi kalau menurut saya pendaftaran itu kan hanya dilakukan satu kali. Kalau dilakukan satu kali, berarti di bagian pendaftaran pelayanan ini tidak usah. Tidak butuh halaman khusus. Jadi nanti dia ada di halaman rekam
langsung di halaman rekam medis ini. Di rekam medis ini kita tinggal tambahkan tombol pendaftaran pelayanan. Nah, nanti di situ baru ada kita buat pakai modal. Jadi nanti kita hapus saja halaman pendaftaran pelayanan yang ada di user interface. Selanjutnya kita menuju ke sini. Rekam medis, logout, dan Rio. Di rekam medis ini kita tambahkan satu tombol. Kita buka di riwayat rekam medis ini. Di sini ada 8 dengan 4. 4 itu nanti isinya apa? Rekam medis hanya satu rekaman. Jadi kayaknya butuh satu saja langsung. 12 di sini tidak usah. Oke, kita refresh. 1. Nanti kita tambahkan tombol pendaftaran pelayanan, iya kan? Atau di menu ini pendaftaran pelayanannya tetap, tinggal kita buat tambahkan tombol dicari. Berarti dicari ini kita bagi jadi dua kolom. Mana cari? Di view kan? Di view riwayat pendaftaran pelayanan ini tidak usah. Terus di rekam medis ini kita buat 2 kolom. Kolomnya apa nih? Terus plus apa? Kolom 3 dengan oke. Di bagian 3 ini kita tambahkan tombol tag A kan. Dia bernama apa? Pendaftaran. Terus di A sini href-nya tanda pagar, terus apa lagi kelas? Oke. Lalu dia punya carinya ini kita ambil, kita letakkan di 9. BR-nya tidak usah. Jadi saat kita jalankan dia seperti ini. Ada tombol cari. Tapi ini dia kayak terlalu panjang ini. Kita kasih garis dulu di bagian atas ini. Oke, ini riwayat. Oke, lalu ini terlalu dempet bagian ini, tetap kita kasih BR. Lalu ini kayak sepotong anak saya ini. Kita pakai BTN block supaya dia penuh. Button block. Pendaftaran kita kasih pendaftaran pelayanan. Ya kan begini. Jadi pada saat dia klik pendaftaran pelayanan, muncul tuh modal pendaftaran. Itu lebih simpel daripada kita harus pisahkan dua, nanti hasil pendaftarannya itu akan tersimpan di bagian sini. Sekarang kita buat modalnya dulu. Pakai copy paste saja ini.
taruh di sini. Ini kita kasih nama daftar. Oke, lalu kita ambil modal bodinya. Kita letakkan di bagian bawah sini aja. Ini di di user interface kan ini. Ini jangan letakkan di sini. View ini khusus untuk tabel. Ini salah posisinya. Kita cut saja ini. Mulai dari BR sini. Ini salah posisinya. Dia harus di user interface. Di riwayat rekam medis. Pendaftaran pasien baru. Di riwayat rekam medis ya salah tadi kita. Dia letaknya harus di sini. Riwayat rekam medis. Nah, di sini. Oke. Bukan di view. Kita tutup riwayat rekam medis, pendaftaran baru kita tutup. Nah, dia posisi di riwayat rekam medis punyanya user interface. Lalu di bagian bawah sini kita tambahkan script yang body tadi. Apa dia tidak muncul? Nah, di sini nama tadi daftar kan? Di sini pendaftaran pelayanan baru. Lalu kita tes dulu. Klik di sini, nanti dia tinggal mendaftar. Hasil pendaftarannya itu akan disimpan di dalam riwayat rekam medis. Iya kan? Ini kita pakai MD. Oke, sekarang kita buka di database dulu. Di pendaftaran pelayanan berarti dia ada di rekam medis. Kira-kira kolom-kolom apa saja yang diisi duluan? Yang oleh pasien. Berarti yang pertama adalah pasti ID pasien. Ya toh? Ada ID rekam medis, ada ID pasien, tanggal pelayanannya, jadwalnya. Iya dong, harus ada jadwal. Dia harus pilih dia mau dilayani kapan. Ya kan? Kapan, lalu di poli mana, dengan dokter siapa. Nah, keluhan awalnya dengan keluhan awal boleh. Jadi sebelum dia ke rumah sakit dia melakukan. Jadi yang di bagian pendaftaran akan tersimpan atribut ini saja, tidak semua. Sampai di keluhan awal saja. Nah, sekarang bagaimana dengan tabel yang lainnya? Berarti tabel yang lainnya dia kondisi awalnya itu adalah null. Iya kan? Nah, kalau null berarti kita harus setting dia jadi null dulu. Nanti dia error nanti akhirnya. Berarti kita edit dulu. Edit dari mana? Dari ID karyawan ke bawah, dia harus defaultnya adalah null. Dia datanya kosong. Nanti pada saat di rumah sakit baru diupdate, tinggal pasien dong ubah-ubah. Nah, ini kita pilih edit, change, lalu kita ganti semuanya jadi null. Ini jadi null. Ya kan harus null toh ini. Kalau tidak nanti saat pasien daftar pertama error nanti. Karena pasien punya jatah isi itu hanya 1 sampai 8 tadi, 1 sampai 7 atau 8 tadi. Kita pilih di save dulu. Oke, jadi punyanya pasien itu hanya di nomor 1 sampai di nomor 7. Untuk
ID jadwal karyawan. Ini ada nanti ada combo di situ. Ya kan? Combo ID jadwal karyawan. Jadwal karyawan ini yang dimaksudkan karyawan itu siapa? Hah? Dokter kan? Nah, dia harus dokter. Terus polinya apa? Karyawan dokter. Nah, karyawan dokter ini sebenarnya ketika dia memilih jadwal karyawan, maka pada saat dia insert di tabel rekam medis itu dia simpannya dua. Jadi untuk ID jadwal karyawan itu dia ambil dia punya ID dokternya itu tuh. Nah, lalu dia simpan di dalam karyawan dokter. Jadi dia kirimnya dua. Oke, berarti kita sekarang adalah buat di ID jadwal karyawan itu kan sudah ada poli. Sudah ada poli belum? Coba kita lihat di jadwal karyawan. Mana jadwal? Oh ya, betul, dia harus pilih poli. Karena kalau dia pilih dokter, satu dokter kan punya dua poli. Nah, dia mau poli yang mana? Oke, apa yang akan nanti ditampilkan di combo? Di combo pilihan jadwal itu nanti dia menampilkan hari, jam mulai, jam selesai. Hari, jam mulai, jam selesai. Dengan dokternya siapa? Dokternya siapa berarti sabar, kita kalau mau rumah sakit itu pasti akan memilih. Biasanya kalau kita rumah sakit itu kita pilih dokter dan poli. Kita mau ke poli apa dan ketemu dokter siapa. Berarti dia harus muncul hari, jam mulai, jam selesai. ID ruangnya tidak perlu di display, tidak perlu. Ada ID karyawan, dokter. Pada saat dia memilih dokter, maka dia langsung tahu poli apa. Tapi tidak bisa, pasien nanti bingung. Kalau pasien baru, dia pilih ini dokter, dia tidak tahu ini di poli apa. Jadi di combo itu harus ada relasi antara dokter dengan nama polinya. Itu apa yang menghubungkannya? Dokter poli kan? Iya kan? Berarti ada 3 tabel yang nanti di display di combo. Nanti kita akan menampilkan apa? Nah, dia akan menampilkan ini. Hari, jam mulai, jam selesai, nama dokter dan nama poli. Nah, itu baru jelas tuh pasiennya. Oh, saya mau ke poli ini. Ketemu dokter siapa? Oh, dokter ini jadwalnya sekian. Nah, kalau model seperti itu dia harus berelasi tabelnya. Tabel yang berhubungan adalah tabel jadwal karyawan, kemudian ada tabel karyawan untuk mengambil dia punya nama karyawannya, terus tabel poli untuk mengambil nama poli, dan tabel dokter poli supaya dia menghubungkan antara tabel jadwal dengan tabel poli. Harus ada dokter poli. Jadi ada berapa tabel di situ? 4. Coba kita buat query-nya dulu. Query-nya ke mana? Select pertama ID jadwal dulu toh. Berarti ketiknya ke mana nih? Dari sana, berdiri. Berdiri. Ketik apa? Select. Tidak bisa begitu dong. Ketong ada banyak tabelnya di situ. Kalau satu tabel ya kamu boleh langsung sebut atribut. Select apa? Kalau kalian mau menghubungkan beberapa tabel, saat mau menyebutkan atribut harus didempetkan dengan dia nama tabelnya. Select apa? Jadwal karyawan. Jadwal karyawan. Ini titik ID jadwal karyawan. ID Jadwal karyawan. terus Ini jadwal karyawan. terus Titik ID karyawan. terus Jadwal
Sabar, ambil dulu nama dokternya. Ini karyawan. Terus, Titik nama. terus. Ambil dia nama poli. Berarti poli. Titik ID poli. Terus. Poli titik nama. Terus apa lagi? Nama dokter sudah, nama poli sudah. Ambil hari, jam mulai, jam selesai. Caranya? Di jadwal karyawan. Titik jam mulai. Hari dulu, koma. Jadwal karyawan, titik. Jam mulai. Terus, Ini jadwal karyawan. Titik jam selesai. terus. Ini jadwal karyawan. Terus saja tidak usah. Sampai jadwal karyawan selesai. Jadi nanti datanya itu jam mulai, jam selesai ya. Nanti filternya itu adalah dia hanya menampilkan data-data yang statusnya tersedia. Berarti ya, berarti itu di where toh. Sekarang from apa? Tabelnya apa tadi? Jadwal karyawan. Jadwal karyawan, terus Karyawan. terus Poli. terus dokter poli untuk menghubungkan. Harus ada dokter poli untuk menghubungkan karyawan dengan poli. Iya toh? Kalau tidak nanti kamu tidak akan bisa mengambil nama poli. Nama poli baru bisa diambil ketika dihubungkan dengan tabel dokter poli tadi. Karena nanti kalian coba perhatikan di primary key, foreign key itu. Nanti kalau tidak ada dokter poli ya bagaimana kalian mau sambungkan? Dokter poli, ada berapa tabel? 4 kan? Sekarang where? Oke, where kita jangan hubungkan dulu. Where kita mau menampilkan, hanya menampilkan jadwal yang status ketersediaannya ada. Iya toh? Berarti where jadwal karyawan titik status ketersediaan sama dengan pakai 10 atau ada tidak ada? Hah? Ada tidak ada, berarti tanda petik ada. Dia hanya menampilkan ada. Iya kan? Kan pasien hanya boleh lihat ada. Kalau tidak ada, ngapain dia tampilkan? And dia hanya menampilkan karyawan yang jabatannya sebagai dokter. Nah itu juga harus di display. Kalau tidak, nanti di jadwal tuh nanti muncul dong perawat-perawat dong semua. Kan kita hanya ambil dokter sah. And karyawan titik sama dengan oke. Masuk akal. Setelah itu baru kita hubungkan tabel-tabelnya. N hubungkan tabel apa dengan apa nih? Jadwal karyawan dengan karyawan. Berarti jadwal karyawan titik ID karyawan sama dengan N. Hubungkan tabel. Nah, poli, hubungkan ke tabel poli. Apa yang tabel poli ini dihubungkan dengan tabel apa? Dokter poli. Nah, berarti nanti dihubungannya terpisah dong. Jadwal karyawan dan karyawan sendiri, poli dan dokter poli sendiri. Nah, lalu supaya empat-empatnya terhubung kan harus terhubung semua toh. Kalau kalian hubungkan jadwal karyawan dan karyawan sendiri, poli dan dokter poli sendiri. Nah, berarti ada 2 kubu di situ. Persyaratan dalam satu query itu harus terhubung jadi satu empat-empatnya. Jadi poli ke dokter poli benar ya. Kita buat dulu poli ke dokter poli ya. Poli titik ID poli sama dengan
Dokter Poli titik ID Poli. Nah, baru ada dua kubu nih, ini dan ini. Nah, sekarang bagaimana menghubungkannya lagi? Baru ada ini dan ini, terus jadwal karyawan dengan karyawan. Nah, harus terhubungkan lagi. Kita hubungkan lagi Dokter Poli dengan ID karyawan supaya menyatu mereka. Berarti Dokter Poli titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID. Nah, begitu cara merelasikannya. Jadi dalam satu query itu tidak boleh harus misalkan ada 10 tabel yang mau dihubungkan. Ya sudah, 10-nya itu harus saling berkaitan. Tidak boleh terpisah. Sekarang kita Ctrl C, kita pilih Google. Nah, jadi nih. Jadi nanti saat muncul di pasien itu kombonya itu adalah, oh saya mau ke dokter Dodi di Poli Gigi hari Jumat jam 8 sampai jam 20. Nah, begitu. Itu yang nanti muncul di kombonya. Nah, sekarang query-nya ini kita simpan. Kita kembali ke form pendaftaran tadi. Kita siapkan dulu. Ini saya copy taruh di lain tempat dulu. Ctrl C. Kita taruh di notepad dulu. Sekarang kita coba lihat lagi di tabel karyawan. Tabel rekam medis kan? Mana rekam medis nih? Oke, di rekam medis itu kan ada ID karya jadwal kan sudah tadi kan? ID Poli. Nah, ID Poli ini ke mana? Kan masalahnya di database itu kan pada saat dia memilih jadwal, itu kan ID Polinya sudah ada kan? Sudah ada atau belum? Nah, coba kita lihat. Nanti dia pilihnya dobel-dobel dong. Salah berarti. Tunggu. Rekam medis, open link new tab. Nah, kalian perhatikan di sini. Pada saat dia memilih ID jadwal sekian, otomatis kan ID Poli sudah ada. Mengerti? Kalau sudah ada ID Poli, berarti proses pemilihan ID Poli di sini tidak usah lagi. Tapi atributnya tetap. Lalu ID jadwal, karyawan, dokter, ini juga tidak perlu lagi dia memilih dokter, kan di atas kan sudah ada kombonya. Jadi di form inputnya untuk pemilihan poli dan pemilihan karyawan itu tidak usah lagi. Karena sudah di combo tadi dia pilih satu kali. Nanti pada saat kita save baru tinggal dia ambil tadi. Oke, sekarang coba kita testing dulu. Jadi di form ini isinya apa-apa saja tadi. Hanya ada ini kan tidak usah kan? Hanya ada nomor 7, 1, 2, 3 saja. ID pasien kan tidak usah. Kan saat dia login kan kita tahu ID pasiennya apa. Jadi dia hanya 1, 2, 3. Nah, kita letakkan di sini. Ya Tuhan. Input mana input form? Kita ambil yang mana? Tag form. Metodenya apa? Terus actionnya apa? Coba lihat di kontrol nih actionnya apa sih? Insert pelayanan toh. Insert pelayanan. Betul kah ini? Langsung saya insert atau? Ya ketiknya ke mana? Begini.
Oke, lalu apa lagi? Sudah. Nah, untuk dia punya dalamnya itu ada berapa tadi yang saya bilang? Text fieldnya ada berapa? Text fieldnya ada tanggal pelayanan dengan keluhan awal. Sementara tanggal pelayanan keluhan awal, sementara jadwalnya pakai combo. Ini untuk tanggal, ya kan? Terus apa lagi? Keluhan awal. Nah, di tengah sini adalah ID jadwal kita ambil dari mana? Di cancel. Kebiasaan buruk saya begitu. Kalau sudah cancel baru stres ketik ulang lah. Oke, di sini adalah tanggal pelayanan. Terus di sini apa? Jadwal pelayanan. Pelayanan toh. Lalu di bawah sini apa? Keluhan. Oke. Kita mulai dari tanggal pelayanan, tipenya, name-nya, kemudian di jadwal terdiri dari tip ID, terus di sini select bintang from. Soalnya kita ambil yang query yang sudah dibuat tadi. Ambil query yang sudah dibuat tadi, taruh di sini. Oke. Lalu nanti di display, yang disimpan itu adalah ID jadwal. ID jadwal karyawan. Select yang mana? Ini. Ini ya. ID jadwal karyawan. Oke, lalu dia punya name-nya ini apa isinya? Ini apa? ID jadwal karyawan. Kalian mau menampilkan apa saja? Mana tadi query yang kita buat? Dia cukup tampilkan nama dokter, nama poli, hari, jam mulai, jam selesai. Nama poli, hari, jam mulai, jam selesai. Ya kan? Berarti ini apa? Nama, terus titik, kita kasih tanda apa nih? Tegap kok. Terus nama poli, terus hari, begini. Jam selesai. Begini kah?
Terus keluhan awalnya ininya apa? Sudah. Sekarang ketemu tes dulu. Jadi jadwal layanan mau ketemu dengan Dodi, Gigi Jumat jam 8 sampai jam 20. Itu toh. Nah, sekarang tinggal dia pilih, oh saya mau pilih tanggal berapa? 24, tanggal 4. Nah, nanti ini kalau menurut saya kalau seperti ini masih memungkinkan orang salah isi. Bukan, tidak bisa memungkinkan tidak sinkron antara tanggal dengan jadwal. Misalkan dia pilih tanggal 12 di hari, tanggal 10 di hari apa? Senin. Tetapi dia sini dia pilih di hari Kamis. Iya kan? Seharusnya program yang benar saat dia pilih di hari Minggu, hari Senin, maka jadwal yang muncul di sini juga harus hari Senin. Ya kan? Harusnya begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana caranya? Berarti harus ada yang namanya kode hari. Untuk di tanggal pelayanan, di tanggal itu ada tuh script PHP fungsinya untuk mengambil kode hari kah? Kalau saya salah, mengambil kode hari atau menambil hari dari data tanggal. Nah, terus setelah dia mengambil hari baik berupa kode atau nama, baru tinggal dia cocokkan toh hari-harinya cocok atau tidak. Nah, itu nanti setelah semuanya sudah beres, baru untuk validasi lanjutan kita perbaiki. Untuk sementara seperti ini dulu. Nah, sekarang keluhan awal tinggal dia isi, lalu dia pilih simpan. Tombol simpannya belum. Input, terus apa nih? Formnya ini kita pindahkan ke bawah sini toh. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah, perhatikan. Ini tadi kita copy di notepad kah? Oh, sudah. Di tabel rekam medis, bagian mana yang sudah ada nilainya? Berarti otomatis ID rekam medis ada nilainya toh. Kemudian ID pasien ada nilainya pada saat dia login itu. Kemudian ada tanggal pelayanan. Tanggal pelayanan juga ada, ID jadwal karyawan ada. Nah, ID poli dan ID dokter ini dia harus ambil dari mana? Berarti kita harus kirim parameter dari depan sini kan? Kan di sini yang dikirim ID poli dan ID dokter belum dikirim kan? Sudah dikirim belum? Parameter yang dikirim dari sini kan hanya keluhan awal, terus ada ID jadwal dengan tanggal. ID dokter, ID poli. Tidak ada toh. Nah, sebenarnya tidak masalah. Intinya dia bisa mengirimkan ID jadwal karyawan. Ketika dia mengirimkan ID jadwal karyawan, otomatis kan langsung tahu tuh. Kita buat lagi query yang sama, ambil dia punya ID-nya saja di halaman sebelahnya. Mengerti toh? Nah, ini kan dikirim ID. Tinggal di halaman insert tuh, sebelum insert ya kita pakai lagi query yang ini untuk ambil dia punya ID-nya. Oke, sekarang kita buat fitur untuk simpannya. Tapi sabar, kita pikirkan dulu untuk ID pasien ini diambil dari mana nih?
Bentar, ID riwayat rekam medis di sini sudah ada. Oh, ini ada kan ID pasien? Dia mengubah ini sessionnya. Oke. Saya rasa ini cukup kan untuk pasien. Sekarang kita ambil dia punya tag PHP-nya ini, insert. Tidak perlu, so ada di sini kayaknya. Insert pelayanan. Iya toh? Insert pelayanan. Nah, di sini kita ambil script insert yang mana? Pendaftaran baru saya. Kita taruh di insert pelayanan sini. Oke, kemudian kita akan ambil supaya bisa dapat dia punya ID rekam, ID pasien. Kan ID pasien kan harus diisi di tabel. Berarti kita ambil saja ini, script ini, untuk ambil dia punya ID pasien. Di insert pelayanan. Kita letakkan di bagian bawahnya. Oke. Sampai di sini. Sampai di sini ID pasiennya sudah ada. Jadi ID pasiennya, atribut ID pasien sudah ada. Kemudian yang belum ada itu apa? ID pasien, tanggal pelayanan sudah ada. Kemudian ID jadwal karyawan sudah ada. Nah, yang belum itu adalah ID rekam medis kan otomatis. Nanti bagian-bagian yang mau diinsertkan. ID pasien tadi sudah tadi. Tanggal pelayanan sudah kan dia kirim parameter. ID jadwal karyawan juga sudah dia kirim. Yang belum adalah keluhan awal sudah. Yang belum itu adalah ID poli dan ID karyawan dokter. Nah, dari mana kita mendapatkan ID poli dan ID karyawan dokter? Nah, maka di bagian insert ini, kan ini yang dikirim parameter ini hanya satu, saya bisa dikirim sebelah. Yang ini list dinamis itu yang dikirim hanya satu kan. Jadi di insert pelayanan ini kita buat lagi satu query, satu script untuk menampilkan data tadi. Untuk menampilkan ini. Kita copy ini, kita buka di query-nya. Oke, dia hanya ambil apa saja tadi? ID jadwal karyawan, ID karyawan dengan ID po. Dia hanya mengambil ini ya. Berarti yang nama dong ini kita hapus. Berarti tabelnya itu hanya tabel jadwal karyawan. Tabelnya biarkan saja begini. Sekarang kita go. Sudah kan? ID-nya. Tapi kita harus pakai where. Where jadwal, ID jadwalnya apa? ID jadwal kan yang dikirim dari depan tadi loh. Berarti edit inline. Where and kah? And jadwal karyawan titik ID jadwal karyawan sama dengan 1, manual saya dulu. Nah, kan dia kan ambil data dari depan, berarti copy, kita pilih go, maka dia hanya menampilkan 1 sesuai dengan yang dari depan. Nah, ini scriptnya selanjutnya kita letakkan di dalam sini nanti. Nah, jadi kita untuk buat itu kita ambil data, cari data di tabel, kita ambil scriptnya ini. Kita letakkan di sini. Oke, di sini kita hapus. Select bintangnya ini kita ambil dari tadi yang sudah kita buat. Kita mau ambil, tujuannya adalah kita mau mengambil ID karyawan dokter dengan ID polinya. Tujuannya ini. Ambil ini, kita letakkan di sini. Oke. Kemudian nanti di ID jadwal karyawan itu kita ganti dengan apa? ID jadwal karyawan ya kita ganti dengan ID jadwal karyawan sesuai dengan yang dikirim dari depan. Nah, yang dikirim dari depan kan dia nama ID jadwal karyawan toh. Nah, berarti tinggal dia tangkap di sebelah sini.
Kita buat variabel saja untuk tangkap dulu. Dia tangkap di sini. Kita kasih nama apa? ID jadwal karyawan. Ini sessionnya ganti jadi post. Ada T itu. Lalu di sini ID jadwal karyawan. Nanti ID jadwal karyawan yang ini dia tahu di sini, jadi dia di satu. Selesai. Tinggal dia ambil dia punya isi di dalamnya. Ya, isi dalamnya apa? ID karyawan dengan ID poli. Nah, kita buat ini pasti akan ketemu. Jadi kita hapus ini. ID apa tadi? Bentar. Buat aja satu, insert saya tak putar. Tak putar, tapi nanti saat input data itu cepat, klik muncul, kita langsung perlu cari-cari. Iya, tunggu sih. Di sini apa tadi? ID jadwal. Parameter yang dikirim dari depan adalah ID jadwal karyawan. Berarti di bagian sini namanya insert pelayanan ini adalah ID jadwal karyawan. Nah, di sini kita kasih nama variabel. Maaf saya pilih ID jadwal. Bukan ID jadwal karyawan, yang diambilnya adalah ID karyawan. ID karyawan dokter kan. Maksudnya nama variabel kan untuk disimpan di rekam medis ini. Kan dia nama itu adalah ID karyawan dokter. Nah, jadi dia nama kita sesuaikan. ID karyawan dokter sama dengan di sini adalah ID karyawan saja. Terus dia ambil apa lagi? ID poli di sini dengan ID poli. Oke, karena ini data yang dikirim dari depan, jangan lupa kita harus tambahkan input di sini. Iya toh? Cek input supaya dia filter jika ada data-data yang salah. Selesai, selanjutnya kita tinggal menyimpannya. Untuk simpannya itu apa-apa saja. ID rekam medis kan tidak usah, dia kosong saja toh. ID pasien, tanggal pelayanan. Oke, kita pilih di sini ID. Soalnya ID pasiennya itu kita ambil dari sini kan, dari variabel ID pasien yang sudah kita tangkap. Kita letakkan di sini. Oke, ID pasien. Selanjutnya yang kedua itu apa? Tanggal pelayanan. Tanggal pelayanan dia tangkap dari depan kan? Dia tangkap dari mana tadi Visual Studio Code? Dia tangkap dari sini. Nih, tanggal pelayanan. Tanggal pelayanan. Terus berikutnya apa? ID jadwal karyawan. ID jadwal karyawan. Ini kan. Terus berikutnya ID poli, ID karyawan dokter. ID poli ya dia ambil dari sini. Sudah kita buat. ID poli dengan ID karyawan dokter. Iya kan? Terus berikutnya adalah keluhan awal. Selesai, hanya ini. Sampai sini satu. Berarti insert into
rekam medis, value-nya apa? Nah, karena ini rekam medis, insert-nya kan tidak semua toh. Coba kita tes dulu. Kalau tidak semua, berarti rekam medisnya ini kita langsung sebutkan dia pun nama atributnya. Apa-apa saja tadi. ID rekam medis, terus berurutan, terus tanggal ID rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, terus ID jadwal karyawan, ID poli, terus oke. Nah, karena rekam medis itu kan banyak sekali toh. Jadi karena yang lain kan kosong, jadi kita insert saja seperlunya saja. ID rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, ID jadwal karyawan, ID poli, ID karyawan dokter, dan keluhan awal. Nah, sekarang tinggal values-nya variabel sampai variabel berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini satu. Belakangnya kita hapus. Ini. Oke. Setelah itu dia kembali ke halaman user interface, terus kembali ke halaman yang mana? Halaman ini toh, riwayat rekam medis. Riwayat rekam medis.php. Sudah, sekarang cukup memtes. Pasti ada errornya ini. Daftaran pelayanan, simpannya buttonnya ini ada di bagian mana tadi? Riwayat rekam medis, terus di tesnya 2. Klik di pendaftaran, tanggalnya 25. 25 ini hari apa? Selasa. Berarti di sini harus tidak ada. Hanya hari Jumat dan Kamis. Jadi kita cari yang hari Jumat. Friday 28. Jam 8 sampai 20 dengan Dr. Dodi. Keluhan awal gusi berdarah. Klik disimpan. Nah, belum jadi. Ya, memang harus begitu kan. Kita cek dulu di database. Kalau tidak jadi, langkah pertama kita mengecek dulu di database apakah benar-benar tidak tersimpan. Ada kosonde. Nah, apa yang membuatnya tidak muncul? Nah, ID pasiennya tidak ada nih, 0. Berarti itu. Nah, ID pasien, berarti kesalahannya terletak di ID pasien. Kita hapus dulu. Nah, kita cek di insert pelayanan. Berarti di ID pasien ini tidak ada isinya. Kita cek di script untuk ambil ID pasien. Nah, ini. Select session username pasien. Select ID pasien from pasien where email like pasien. Pasien itu dia ambil sessionnya. Coba kita log out dulu. Kita login ulang ya. Log out, kita login kembali. Sebenarnya tidak masalah kan. Apa tadi namanya? Rio. Passwordnya toh ini. Login ini kan tadi kita ada hapus kan. Dia harusnya masuk ke riwayat rekam medis. Mana cek login? Aset cek login. Dia harus masuk ke riwayat rekam medis. Kita ulang lagi. Login.
Apa tadi? Oke. Sekarang kita mau pastikan dulu ID-nya itu. Tunggu, isi lagi ya. Isi ini cepat saja. Simpan. Nah, belum muncul. Berarti ya cek di rekam medis. Masih nol ini. Berarti tidak ada nilainya dong. Oke, sekarang coba kalian cek salahnya di mana. Yang mana? Jangan kirim. Kalau pakai ini dia lebih aman. Dia ambil saja dari session. Kan bisa saja kita kirim parameter dari depan toh. Jangan. Atau langsung buat dari sini. Jadi dia jangan kirim lewat URL. Cek dulu gimana caranya. Memang banyak cara sih dari depan. Ambil dari sini. Nah, tapi kita harus cari tahu kenapa dia tidak muncul. Jangan langsung hapus. Bisa lihat kah itu? Coba kasih mati itu dong. Si Rudolf, tolong dong. Seharusnya tidak ada masalah ya. Slipnya pasien. Sessionnya kan username pasien. Sessionnya username B kasih besar ini kok. Tadi bisa lihat kan? Oh. Saya sudah tahu di mana salahnya. Kira menurut kalian di mana? Di mana? Bentar. Bentar beri. Nah, kelirunya itu mungkin di sini. Mana? Di sini. Cara kita lulus. Aduh, gimana? Mana tadi? Kita sampai mana? Sini kan? Coba kita kasih mati. Tadi kasih mati ini kan? Oke, terus coba kita cetak pasien. Begini toh. Oke, kita refresh dulu. Cek so. Kalau saya error begini kan bagus, tapi kita bisa tahu. Session startnya yang belum ada. Ya. Oke, kita nambahkan session untuk startnya. Tambahkan di mana nih? Di atas. Atau ketik apa? Ini kan. Begini, Sa. Udah? Ya, sekarang coba kita jalankan. Mana tadi? Kita hapus dulu ini ya. Dong refresh. Oke, muncul nih. ID rekam medis 5, tanggal pelayanan gigi. Selesai perawatan kan belum toh? Nah, sekarang di sini jenis perawatan rawat inap. Metodenya transfer. Nah, ini harusnya dalam keadaan kosong masih. Kita lihat di database. Di mana tadi? Rekam medis toh. Nomor 8 kita hapus.
ID karena Gusi berda 0000000. No, berarti kita perbaiki di mana nih? Di view. Intinya di database nih benar, dia hanya mengisi yang bagian depan, yang lainnya nol. Berarti permasalahannya ada di view. Kenapa dia bisa sampai muncul tulisan rawat inap transfer, padahalnya kan nol. Nah, berarti salahnya di view. Riwayat rekam medis. Betul lah, user riwayat rekam. Nah, di mana yang harus saya perbaiki? Jenis perawatan, terus selesai perawatan, jenis perawatan, metode. Nah, kita edit di bagian mana? Di bagian jenis perawatan di bawah. Ketika apa nih? Aha. 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 Sama dengan 0 begini. Terus dan tanda tanya, maka terus jika tidak yang ini. Begini. Ini artinya apa? Jadi di jenis perawatan ini value-nya, jika dia temukan null, maka dia akan mencetak strap. Jika tidak, maka dia mencetak jenis perawatan. Nah, ini untuk fungsi logika if yang lebih sederhana cara penulisannya. Berarti di bawah juga sama nih. Kemana nih caranya? Terus, jika metode pendaftaran isinya adalah null, maka pakai tanda tanya, dia garis datar. Jika tidak, atau LC, pakai tanda titik 2. Kita ambil kembali metode pembayarannya ini. Kita tes dulu. Ctrl S. Belum ini. Salahnya di mana? Oh, begitu. Tidakkah? Dia kan view ini masalahnya. Dia kemana nih? Is null. Oke. Is null. Begini. Underscore null. Buka kurung. Tutup. Begini. Coba kita tes dulu. Belum. Kalian perhatikan query-nya dulu. Di query ini, jenis perawatan itu isinya adalah rawat jalan dengan rawat inap. Terus benar sama-sama. Ini yang di tanggal.
Kemana nih? Cek. Dia munculnya apa nih? Rawat inap. Atau kita langsung ganti di atas ini. Ya coba cara yang berikut ya. Banyak mencoba lebih bagus. Ntar, kita kembalikan dulu, nanti kita tes lagi ini. Berarti di query ini rekan medisnya sama dengan 1, maka dia rawat jalan. Jika tidak rawat inap. Nah, berarti di sini if rekam medis sama dengan 1, pakai apa? Harusnya di sini ada muncul koma garis datar, itu artinya 0. Bentar, kita copy query-nya. Kita buat langsung di query. Tadi ID pasiennya berapa ya? ID pasiennya tadi ID pasiennya 5 kan? Tunggu buat query. Oke. ID pasiennya 5. Pilih go. ID jatuh dokter, status perawatan 0. Tadi saya copy yang mana? Status perawatan, jenis perawatan, metode pembayaran. Jenis perawatan rawat inap, metode pembayaran. Nah, kita edit di sini. Jika rekam medis sama dengan 1, maka dia rawat jalan. Jika tidak rawat inap. Nah, pakai apa, Len? Hah? Pakai cash. Oke. Kemana nih? Saya lupa pakai cash nih. Ketiknya bagaimana? Di bagian ini ya. Ini dihapus. Hapus. Cash. Rekam medis. Titik jenis perawatan. When apa? Ayo lihat skrip yang di untuk case tuh. 1. Oh ya, when bisa ketik. When then apa? Rawat inap ke rawat jalan? 1 tuh rawat apa ya? Yakin? 1 itu rawat jalan. Oke, Ctrl Z. Rawat jalan. Terus when 2 dan apa? Terus when 0 ketik langsung. When 0 terus Mas, ada penutupnya, biasanya ada penutupnya. Hah? Begini. S jenis pilih
Sejadi kah? Mana? Ini. Kenapa muncul null? Seharusnya muncul strap. Hah? Bukan, saya mau langsung muncul strap di sini, jangan muncul null. When apa? Ayo. Langsung muncul garis, jangan pakai 00 begini. Apa? Ke mana nih? Tes pakai tanda apakah? Misalkan tanda petik. Tapi saya mau di sini harus ada isi. Kemana nih? Ayo pikir. Ah? Dan apa? Apa skripnya untuk deteksi null? Empty ada kesana. Cari dulu. Tidak ada memang di sini. Kok berarti skrip ini tidak ada guna dong ini? Tuh. Atau tidak pakai strap juga bisa. Hah? Atau is null? Memang di query ada is null kok. Tong tes. Tidak ada. Kemana caranya? Tome. Harus bisa. Kalian cari tahu harus sampai bisa nih. Ketong mana tadi select case. Tadi yang ketong perbaiki di sini toh. Sampai di sini jenis perawatan kita ambil. Kita letakkan di query tadi. Oh ya, kita belum ganti 5. Oh ya, hanya satu yang tahu. Copy. Kita hapus dari mana nih? Dari if sampai di sini. Toh? Lalu tadi, ini kita hapus tadi. Apa tadi yang kita ketik? Buka kurung sama dengan sama dengan apa tadi? Is null tadi kok. Terus tanda tanya. Begini. Kita tambah perbaiki juga yang di bawah. Metode pembayaran. Sorry. Ada.
Saya buat apa nih? Begini. Nah, berarti kita harus perbaiki juga di case yang satu lah. Case untuk punyanya metode pembayaran. Mana nih metode pembayaran? Ini. Satu tunai, selebihnya transfer. Satu tunai, selebihnya transfer. Hapus, Ctrl V. Nah, ganti di bagian mana nih? Ini loh. Apa ketiknya? Tadi itu di mana ya saya kopinya? Oh, ini cash nih. Cash rekam medis di sini apa isinya? Metode when satu maka dia satu tadi apa? Satu tunai. Terus yakin bukan 0 dan 1. Coba lihat dulu di skrip itu. Satu itu apa? Terus Ctrl Z dulu, bentar. Ini satu tunai, yang lainnya transfer. 0 yang transfer kok. Atau pakai angka 2. Tunggu. Di soal 0 dan 1. Berarti 1 itu tunai dong. Apa tadi? Metode pembayaran. When 1 dan tunai. When 0. Apa tadi? Terus? Hah? Begini satu. Jenis metode begini. Sudah toh? Coba tes lagi. Sembarang-sembarang. Betul nih. Ini selesai perawatan harus ada garis juga ini supaya seragam toh. Sudah ada garis. Itu ke mana? Marsal. Nah, selesai perawatan ke mana buatnya? Mana nih selesai perawatan? Tanggal. Di sini. Isnul kok. Terus apa yang harus saya ketik? Langsung apa? Hah? Selesai perawatan. Oh, bukan. Selesai perawatan. Mana nih selesai perawatan? Status perawatan ini. Status perawatan ini ya sama dengan selesai perawatan. Dia isinya tanggal. Jadi mana tadi ini? L begini. Terus bukan, mau saya ada garis datar juga. Sama kayak di bawah toh. Oh, sebuah. Kalian ingatan kuat semua. Udah ya, berarti untuk pendaftaran pelayanan sudah jadi ini.
Nanti yang lainnya validasi lanjutan. Jadi nanti kalian buat di tanggal pelayanan ini, misalkan jadwal pelayanan ini hanya muncul tanggal pelayanannya. Atau ketika begini, saat kita klik simpan, dia cek dulu, maaf, tanggal yang Anda masukkan salah, tidak sesuai dengan jadwal. Boleh, misalkan kita pilih salah, lalu saat kita simpan, dia kembalikan, maaf, tanggalnya salah. Begitu. Jadi kalau seperti itu, maka di bagian insert pelayanan ini, sebelum dia jalankan simpan, dia cek dulu toh. Dia cek dulu apakah sudah cocok tidak hari dengan tanggalnya. Itu gampang caranya. Nanti kita kerjakan di akhir. Oke, ini untuk pendaftaran pelayanan saya rasa